Review materi pada resume 11. Pertama, subpoinnya cara cek plagiasi. Langkah-langkahnya, buka deeplychecker.com melalui browser. Yang kedua, tekan tombol choose file untuk memilih file skripsi yang ingin dicek plagiasinya. Yang ketiga, jika skripsi kamu dalam bentuk teks, maka bisa menyalinnya ke clipboard yang disediakan. Setelah file skripsi dipilih, tekan tombol cek plagiasi. Habis itu skripsi akan diproses sekitar 15-20 detik. Data plagiasi skripsi kamu akan muncul atau ditandai dengan warna merah. Turnitin adalah website cek plagiat populer yang biasa digunakan oleh kalangan mahasiswa. Situs ini bisa digunakan untuk mengecek plagiat dokumen secara gratis. Langkah-langkahnya, jika kamu sudah memenuhi kedua syarat tersebut, berikut adalah cara cek plagiasi Turnitin gratis. Dikutip dari Tufts University. Pertama, buka website Turnitin melalui browser. Yang kedua, lakukan login. Yang ketiga, buka menu asesmen. Selanjutnya, klik opsi add. Habis itu, pada bagian bawah menu asesmen, masukkan nama tugas, tanggal tugas, kemudian pilih single upload, file only. Beri centang di bawah opsi Turnitin service. Pilih opsi Turnitin sesuai. Terakhir, tekan pause. Selanjutnya, subpoin selanjutnya adalah komponen-komponen eksperimen. Pengertiannya, penelitian eksperimen menurut Carlinger 2006, definisi eksperimen adalah suatu penelitian ilmiah di mana peneliti memanipulasi dan mengontrol satu atau lebih variabel bebas dan melakukan pengamatan terhadap variabel terikat untuk menemukan variasi yang muncul bersamaan dengan manipulasi terhadap variabel terikat. Jenis-jenisnya, pertama, format penelitian eksperimen yaitu bab 1 pendahuluan. Isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Bab 2 ada kajian teoretik. Isinya deskripsi teoretik, variabel tak bebas, variabel moderator kalau jika ada, hasil penelitian yang relevan, kerangka pikir, pengajuan hipotesis penelitian. Bab 3 yaitu metode penelitian, jenis dan desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, jenis variabel penelitian, definisi konseptual, definisi operasional, instrumen penelitian, jenis instrumen penelitian, pengembang instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan hipotesis statistik jika ada. Habis itu, teknik analisis data. Bab 4 isinya yaitu penelitian dan pembahasan. Berikut hal-hal yang ada pada bab 4. Pertama, deskripsi data. Kedua, pengujian persyaratan analisis. Selanjutnya, penguji hipotesis. Selanjutnya, validitas internal penelitian dan keterbatasan penelitian. Bab 5, simpulan dan saran. Isinya simpulan dan saran. Daftar pustaka dan lampiran. Lampiran itu adanya lampiran instrumen penelitian, lampiran pengujian validitas, lampiran perhitungan reliabilitas, lampiran data variabel terikat, eksperimental, moderator, lampiran perhitungan statistik dasar, lampiran perhitungan persyaratan analisis, lampiran daftar riwayat hidup. Habis itu kita masuk kepada komponen laporan penelitian korelasi. Komponen laporan korelasi yaitu yang pertama ada bab 1 pendahuluan, isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2 ada kajian teoretik, isinya variabel tak bebas, dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir, hubungan variabel bebas pertama dengan variabel bebas terdekat. Habis itu bab 3 metode penelitian, isinya jenis dan paradigma penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, jenis variabel penelitian, definisi konseptual, definisi operasional, instrumen penelitian. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, isinya deskripsi data hasil penelitian. Habis itu bab 5 isinya simpulan dan saran. Habis itu daftar pustaka. Komponen laporan mix. Komponen laporan mix yaitu komponennya masalah dan judul penelitian. Habis itu kajian teori, habis itu pengumpulan data dan analisis data. Setelah itu komponen laporan penelitian PTK.
Komponennya ada 1 judul, kedua abstrak, ketiga pendahuluan, keempat latar belakang, perumusan masalah, kajian pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan terakhir daftar pustaka. Habis itu komponen laporan penelitian R&D. Komponennya halaman judul, abstrak, pengantar, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Bab 1-nya pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab 2 ada landasan teori, isinya deskripsi teoritis dan kerangka berpikir, hipotesis. Dan bab 3 ada metode penelitian, isinya metode pengembangan, prosedur penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan, isinya desain awal produk, hasil pengujian pertama, revisi produk, hasil pengujian tahap 2, revisi produk, dan pengujian tahap ketiga. Habis itu penyempurnaan produk dan pembahasan produk. Bab 4 kesimpulan dan saran, isinya kesimpulan saran. Habis itu daftar pustaka. Komponen penelitian deskriptif, yaitu komponennya ada judul, ada latar belakang masalah, ada identifikasi masalah, ada batasan masalah, ada tujuan masalah, dan manfaat penelitian. Kajian teori ini dimaksud memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian. Habis itu kerangka berpikir, setelah mengemukakan berbagai teori yang berkaitan dengan variabel dan masalah yang diteliti, dan juga telah melakukan kajian terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan. Habis itu hipotesis. Prosedur penelitiannya: 1 jenis dan pendekatan penelitian, kedua waktu penelitian, ketiga populasi dan sampel, keempat teknik pengumpulan data, kelima teknik analisis data. Teknik analisis data, pada bagian ini peneliti perlu mengemukakan bagaimana data penelitiannya dianalisis. Dengan demikian, bagian ini menyajikan penjelasan bagaimana teknik analisis data yang akan digunakan penelitian untuk menganalisis datanya. Habis itu setelah kuantitas deskriptif, kita masuk ke komponen penelitian kepustakaan. Komponennya yang pertama, identifikasi topik, temukan konteks dan informasi latar belakang, kemudian carilah buku yang relevan sesuai dengan topik yang telah Anda pilih. Untuk mempermudah pencarian, bisa mencari melalui katalog perpustakaan, tempat mencari referensi. Terus cari artikel. Habis itu mengevaluasi sumber data. Mengevaluasi sumber data ini mengevaluasi otoritas, kegunaan, dan keadaan informasi yang ditemukan adalah langkah penting dalam proses penelitian kepustakaan. Habis itu kutip sumber dan menggunakan format kutip sumber yang Anda dapat menggunakan format atau gaya standar. Habis itu mengutip dan mendokumentasikan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian Anda memiliki 2 tujuan, yaitu memberikan kredit yang layak kepada penulis referensi yang digunakan dan memungkinkan mereka membaca karya Anda untuk belajar lebih banyak dengan membaca sumber-sumber yang Anda cantumkan sebagai referensi. Terakhir yaitu parafrase untuk menghindari plagiasi. Budaya copy paste seolah-olah menjadi rahasia umum di kalangan mahasiswa dan pelajar. Dengan kemudahan akses informasi, bukan hanya yang sulit untuk mendapatkan materi atau referensi untuk menyelesaikan tugas akademik. Habis itu perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri semakin mempermudah akses internet tanpa sekat waktu, terutama berasal dari internet. Langkah-langkah atau teknik yang dapat dilakukan melakukan parafrase terhadap suatu bacaan. Pertama, bacalah berkali-kali tulisan orang lain yang ingin kita parafrase sampai kita mendapatkan maknanya. Setelah itu, sama membaca, buatlah catatan tentang kata-kata kunci dan tulisan tersebut. Kemudian tutup buku tersebut dan jauhkan dari sisi kita. Mulailah menulis makna dan tulisan yang kita baca tersebut dengan menggunakan kata-kata gaya bahasa kita sendiri. Itulah hasil review materi pada